Izin Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Gapuk, Kadis PMD atau pejabat yang mewakili, camat belum atau pejabat yang mewakili, OSD serta anggota PA dan PD, Kepala Dusun Desa Gapuk, ORT, serta Bapak Ibu yang hadir pada siang hari ini yang saya hormati. Mungkin saya langsung saja untuk menyampaikan beberapa hal, namun di luar dari konteks kita pada pagi hari ini, saya mohon izin tanpa menggurui bahwa di sini saya menyampaikan sedikit terkait dengan program pembangunan pariwisata terintegrasi. Mungkin ini adalah konsep yang dicanangkan oleh negara kita. Kenapa saya sampaikan ini? Untuk menggugah begitu di dusun tidak hanya itu saja yang akan kita bahas, jalan, terus drainase dan sebagainya. Kemudian di sini pencermatan dari negara kita bahwa Lombok ini termasuk dalam 5 prioritas kelima begitu di negara kita. Termasuk di sini ada sandingannya Danau Toba, Kek Mandalika, kemudian prioritasnya untuk nasional ini 10 destinasi pariwisata 2020 sampai dengan 2024. Kemudian tahapannya yaitu terintegrasi tourism master plan for Lombok. Jadi di sini ada landasan undang-undangnya nomor 10 tahun 2009, kemudian ada nomor 50 tahun 2011, kemudian ada PP 56 tahun 2014. Jadi Lombok ini sangat luar biasa diperhitungkan di mata negara kita. Kemudian penyusunan integrasi master plan Pulau Lombok. Di sini ada kondisi awal, visi misi, provinsi dan lain sebagainya. Kita melihat bahwa MotoGP yang hari ini tentu dirancang sedemikian rupa ini tidak hanya 1 tahun atau 2 tahun. Dari masa pemerintahan TGB dari periode awal itu sudah dirancang sedemikian rupa, dan di sini visi misi 3 Gili Trimena yang ada di Lombok Utara sebagai daerah pariwisata yang berkelanjutan, tangguh dan inklusif, sustainable dan lain sebagainya. Kemudian di sini Senggigi juga termasuk dalam rencana pembangunan strategi keseluruhan. Di sini ada Senggigi, Trimena, kemudian di sini ada Kek Mandalika, kemudian ada Sekotong, Berung dan lain sebagainya. Jadi nanti akan terintegrasi sampai pada dengan tahun 2044 di sini. Di sini ada Gili, Senggigi, Mataram, kemudian ada Mandalika dan lain sebagainya. Di sini kemudian 3 Gili ini menjadi super prioritas ke depannya nanti. Nah, ini dia Indonesia dari 2044 Lombok Gili Trimena, pembangunan infrastruktur tahap awal sekarang ini. Kemudian di tahun ini sedang percepatan pembangunan sampai dengan 2024 sedang berkelanjutan. Kemudian yang sudah terlaksana 2020 sampai 2024 ini adalah Kek Mandalika yang alhamdulillah sudah sama-sama kita nikmati. Tapi nanti secara ekonomi saya sampaikan juga apa dampak ekonominya terhadap NTB. Kemudian ini sampai dengan 2024 akan berkelanjutan super prioritas untuk kita yang ada di Pulau Lombok. Ini dia pembangunan infrastruktur pariwisata KTA Gili Senggigi, Batu Layar, pemenang. Jadi mau tidak mau ke depannya kita juga harus menghadapi ini kemajuan pembangunan, kemudian dampaknya kepada masyarakat kita yang ada di NTB, khususnya di Senggigi, kemudian di KLU, kemudian di Lombok Tengah yaitu Kek Mandalika. Kemudian kenapa saya sampaikan ini kesimpulannya, destinasi prioritas Lombok, Pulau Lombok dari 5 destinasi super prioritas itu meningkatkan kualitas dan akses pelayanan dan infrastruktur dasar dan infrastruktur pariwisata, kemudian meningkatkan perekonomian lokal masyarakat dan pembangunan pariwisata, meningkatkan kualitas investasi pemerintah dan swasta di destinasi pariwisata prioritas, merupakan usaha bersama pemerintah daerah
pelaku usaha dan akademisi masyarakat, komunitas dan media. Jadi di sini kenapa saya sampaikan ini, bahwa dari awal pagelaran MotoGP kemarin saya mengikuti secara ekonomi, itu MGPA itu menarget bahwa target dari penjualan tiket itu sebesar 300 miliar dan ternyata tembus mencapai dia 500 miliar pada pagelaran MotoGP yang kemarin. Terus dampak selanjutnya itu dari segi ekonomi, bahwa saat itu adat Lombok itu sebelum dan sesudah H-1 pagelaran MotoGP itu omset per hari itu 500 sampai dengan 700 juta per hari. Itu dia omsetnya. Kemudian segigi kita tahu dia untuk homestay dan hotel dan lain sebagainya itu, karena memang konsep di Lombok Tengah itu belum bisa menampung pariwisata dari luar negeri maupun lokal ini untuk tidur dan tinggal di sana selama pagelaran MotoGP itu. Merchandise di masing-masing stand MotoGP itu omset per hari itu 150 sampai dengan 250 juta, Pak. Jadi ini dampak ekonomi secara ekonominya. Tapi dampak yang dirasakan secara langsung oleh masyarakat, tentu orang-orang pelaku usaha ini membayar pajak kepada pemerintah, lalu pemerintah menyalurkan dalam bentuk pajak. Ini secara singkat kita berpikir. Jadi pelaku usaha ini membayar pajak sekian persen pada negara, lalu negara menganggarkan kembali ke infrastruktur dan lain sebagainya. Nah, maksud saya menyampaikan ini, jangan kita hanya di desa ini enggak si Tegawe lah, Raba dan lain sebagainya. Mari kita bangun juga SDM-nya, sumber daya manusia untuk menyambut ini ke depannya. Karena segigi ini juga tidak terlepas dari Lombok Barat, Pak. Jadi kalau kita berbicara pariwisata, dekat juga, Pak, sebenarnya. Beneran ke Gerung ini apa yang kita jual? Kita ada gunung dan lain sebagainya. Tapi ini mungkin nanti kembali ke kita bersama yang bermusyawarah di sini. Apakah kita akan bangun dia SDM-nya atau apanya begitu? Jadi kalau berpikir, nah ini jalan rapat, jalan tanah, ya masing dusun, jalan rapat ini, jangan hanya itu saja yang kita kerjakan, tapi mungkin ada slogan bahwa masing-masing dusun itu satu sarjana, mungkin konsepnya itu seperti apa? Mungkin itu kita canangkan di awal ini, mungkin atau pelatihan dan lain sebagainya. Jangan hanya fisik-fisik saja, kemudian kita lupakan bahwa sumber daya manusia kita di Gabung ini sangat rendah, Pak, sebenarnya kalau kita bandingkan dengan desa-desa yang lain. Jadi untuk menyambut ini sampai 2024 ini sangat luar biasa pesatnya pembangunan yang ada di Pulau Lombok ini. Mungkin hanya itu dari ini. Kemudian saya akan bacakan ini, nanti mungkin dibuka oleh Pak Ketua diskusinya. Saya hanya, atau tidak perlu saya bacakan karena sudah di masing-masing dipegang oleh masing-masing dusun atau peserta yang hadir di sini. Karena ini hasil daripada pengalihan gagasan di masing-masing dusun. Dari Batu Mulia itu TPT langsung diskusi begitu. Apa saya bacakan? Oh ya, silakan, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu diskusi yang akan dibuka dan dipimpin oleh Ketua BPD Desa Gabung. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kadis PMD Kabupaten Lombok Barat atau pejabat yang mewakili, Bapak Camat Gerung atau yang mewakili, Bapak Ibu TA Kabupaten maupun penagih desa, singkatnya hadirin peserta musyawarah Desa Gabung untuk penyusunan RKPS 2023. Setelah kita mendengar sambutan dari Bapak Kepala Desa kita, dari pemaparan Pak
Kadis BMB Lombok Barat atau pejabat yang mewakili, dan juga pemaparan dari UTA kita tadi. Mungkin kita mendapatkan acuan untuk kita mengusulkan kembali apa yang menjadi pekerjaan kita untuk 2023 yang akan datang. Untuk tidak istilahnya membazir waktu, saya buka saja acara diskusi kita pada Musrembang Desa di 2023 yang akan datang. Kita laksanakan hari ini tanggal 27 Juli 2022 resmi dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Diskusinya dimulai. Mungkin masukan. Demi untuk perubahan kita ini, karena ini yang tidak perlu terangkat sekedar Di Bapak penghulu desa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sebenarnya atas nama penghulu desa, tetapi dia di dalam Musrembang atau istilahnya RAPD kalau di daerah, tetapi rencana pembangunan desa. Untuk ini hanya sekedar masukan untuk Jepang juara. Nah, untuk yang dari dulu sampai sekarang, termasuk dari masjid yang namanya Masjid Tahid sebagai bupati, kemudian berikutnya atas nama pemuda, atas nama LKMD, hanya waktu Musrembang ini hanya bagaimana irigasi, bagaimana arabat, bagaimana jalan. Untuk itu, untuk bagi hadirin, terutama adalah pakar-pakar pikir bagaimana untuk kedepannya, apakah itu KADUS atau RT, RW. Ini mulai berpikir, karena kita dituntut sebagai wakil masyarakat ini bisa, tidak bisa, harus bisa. Jadi SDM-nya diutamakan. Mampu, tidak mampu, harus mampu. Bisa berpikir atau tidak, harus bisa berpikir. Karena untuk memplanning bagaimana untuk sekarang, untuk ke depan, dan istilah dari hulu ke hilir. Tetapi kalau tidak mungkin demikian, ya dari dulu sampai sekarang dapatnya begini terus. Kenapa? Dulu masih Pak Haji Mas Unet, sehingga Desa Gapok masuk menjadi desa IDP. Untuk di Lombok Barat sehingga tidak dimasukkan, sehingga masuk jadi desa IDP untuk Lombok Barat itu gara-gara satu adalah pasar. Dulu sebelum masih yang dulu ada di Desa Gapok ini, ada untuk pasarnya, ada untuk istilah tenternya, untuk menyalurkan hasil pertanian, hasil gunung, hasil kebun, hasil kolam untuk bisa dipasarkan. Tetapi sekarang ini tidak pernah ada. Hanya bisa bagaimana untuk itu saja, tetapi untuk menyalurkan. Nah, untuk itu harapan saya, karena untuk di seumpama yang tadi Desa Gapok itu termasuk jadi KIDP karena tidak ada pasarnya, Pak. Kemudian di Narmada itu bagian Narmada bagian laut itu jadi IDP. Kenapa tidak ada pasarnya di tanah BIT? Nah, untuk itu, nah mungkin bagi orang sudah ada Bonayu, ada pasarnya, dan untuk kebutuhan masyarakat itu sendiri bisa untuk mencari. Sedangkan di sini kalau ada datang dari luar mau belikan apa, pasarnya belum jauh. Jadi ini untuk menghimpun. Jadi dengan harapan dari masyarakat ini, mari bagaimana supaya ada untuk pasar desa.
ini kadang masih ada tempat kita untuk menyalurkannya. Oke. Nanti yang pusing ada ibu, nanti yang bapak itu pusing karena tidak ada yang disalurkan, hanya ke gerung saja atau ke Bani Mulak atau penarukan. Sambil. Hanya ini ya, ini yang saya akan sampaikan supaya jangan hanya begini gitu. Ini yang masukan. Ini bisa sudah yang menanggapi. Intinya adalah yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya. Jadi mungkin untuk yang kedua diskusinya silakan dari Kadus Kusuli, silakan. Ya, mewakili dulu untuk masing-masing kadus dulu, mungkin nanti dibantu baru tokoh masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami langsung saja kepada abang di prioritas kami, terutama di Dusun Musuli. Yang pertama menjadi usulan kami adalah pembuatan pelat tutup. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, sebenarnya ini kami malu untuk sudah lagi beberapa realisasi, yaitu dari jembatan itu. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga yaitu isbat nikah. Ini yang ketiga. Kemungkinan ini dulu dari dia, lama di Musuli, mungkin dari BPD itu Musuli, dari BPD kami dari Musuli ada yang menambahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tadi dari Musuli pelat tutup saluran. Pelat tutup saluran irigasi, rehat jembatan, sama isbat nikah. Lanjut ke dusun Kapok dulu. Oh iya. Untuk dusun Kalana, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Kepala Desa Kapok dan hadirin hadirat yang dihormati, langsung saja yang dari dusun Karangtengah terkait memang tahun yang dulu belum bisa terjawab yang diusulkan. Yang paling prioritas sekali, hujan sekali. Sampai tadi malam saya sampai jam setengah 12 Pak Kades, terkait di RT 5, RT 6, RT 7. Ini sangat urgent sekali pelat tutup irigasi. Kemarin tahun 2000 yang ini sudah diukur, tapi kita kena dengan BLT yang 40% itu. Itu yang paling prioritas yang untuk dikarantina. Yang kedua, ini ke 6 dusun mungkin akan masuk ke lokasi jajar kubur plus som seperti biasa. Yang ketiga, kenapa saya akan milih yang ketiga ini? Mengingat kadang-kadang masyarakat kita tengah-tengah malam. Saya ajukan ambulan desa. Ambulan desa. Kenapa saya ajukan ini? Mengingat masyarakat yang kadang tengah-tengah malam gugup bete, kaisar bete, selalu ke puskesmas. Ini yang saya untuk yang di Karangtengah. Yang selanjutnya yang sampaikan di sini Batu Muli, saya akan cerita Intinya saya Pak, karena cepat ya, supaya langsung di inti, nggak bisa langsung di inti. Saya akan cerita sedikit. Di Batu Muli ada kebun kurang lebih 60 hektar. Di pinggir-pinggir kebun itu sawah Batu Muli tergenang. Nah, ini saya ajukan drainase yang sepanjang serak mungkin 1 kilo lebih, namanya drainase pernet. Nah, ini tahun dulu kan saya ajukan, sekarang insya Allah saya ajukan. Yang terakhir ini di Batu Muli ketiga dusun ada makam di tengah bangkek, namanya makam Raja.
saya mohon untuk dipasangkan metal. Nah, itu aja dari tiang dari dusun Karangtengah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh lupa, tambah sedikit. Rapat ini yang tidak pernah disentuh, belum disentuh karena mengingat dengan COVID. Kemarin gang musik di RT 1, gang Pak Salah di RT 7, dan gang Haji Usman di RT 3. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke Pak Kadus Batu Mulia. Intinya saja Pak Kadus ya. Ya, jangan terlalu banyak usulan. Mana yang urgent aja dulu, karena mungkin kita masih dalam masa pemulihan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hormati Pak Kades, Bapak-bapak dari dinas, dari semua perangkat wilayah, rekan-rekan tiang, rekan-rekan BPD dan seluruh peserta rapat pada hari ini. Jadi yang lanjut saja, biar tidak memperpanjang waktu juga molor terlalu lama. Jadi untuk tiang di Batu Mulia lebih kurang, lebih banyak mungkin yang diusulkan yang dulu. Mungkin insya Allah masalah skala prioritasnya nanti. Jadi yang jadi prioritas insya Allah terkait nanti kan perancangannya di belakang nanti dibicarakan lagi. Cuma untuk skalanya sekarang untuk usulan saja, oke? Ibu Her tolong dicatat TPT yang memang dia belum pernah jebol dari dulu karena kita kawasan pinggiran gunung. TPT tanggul penahan tanah yang pinggiran gunung. Oke. Wah TPT wah Ibu Her PJU yang belum sempat direalisasikan dulu. Semua dusun. Ya kapok kalau memang ada tempatnya yang kira-kira rawan mensulit ya silakan Bu. Artinya semua dusun PJU. Oke. Selanjutnya untuk pemberdayaan Pak Ketua, insentif ya. Ini kan untuk perancangan di 2023 biar ada kesannya masuk, nanti diingat juga untuk insentif para guru-guru ngaji yang seperti yang dahulu, petugas Jumat dan marbot masjid. Mungkin untuk jadi perancangan kita tahun depan. Selanjutnya, Ibu Her, pelatihan. Kebetulan dalam hal pemberdayaan kita skala prioritasnya petani juga. Dari dulu sempat kita juga usulkan, cuma terkendala pandemi, belum sempat terrealisasi. Dari dinas pertanian juga belum pernah ada. Ini pelatihan pembuatan rabuk organ. Karena mohon maaf terkesan kita terjebak di rabuk dan bertani terkait kimiawi. Jadi dalam tahun sekolah kebetulan kita juga banyak peternak sangat bengkalak untuk pembuatan rabuk organ. Itu lanjut gue yang paling prioritas mohon maaf Pak Kades, cermin cembungnya kemarin sempat mau saya tabrakan kemarin sama Acah Jemeng. Mohon maaf karena bukan masalahnya sejak ada pembangunan depan rumah Pak Kades kita tidak sering lihat. Sempat kayak di Ombo, saya lihat dari jauh di depan kubur di Ombo itu bisa saya wanti-wanti dari jauh. Kalau ini tidak lihat saya. Mungkin perlu dibuatkan perahu 20 km per jam. Itu ini cermin-cerminnya Muhammad kelihatannya agak prioritas Pak Kades. Depan rumah situ nanti ya siapa tahu anak situ juga selusung nyebrang. Solusinya polisi tidur. Polisi tidur tidak nyaman kita karena dia jalan besar. Kecuali kalau dia depan sekolah bisa saja. Mungkin itu aja mungkin ini saja. Teman juga Pak Ketua, jangan cabut dulu. Oke. Isbat nikah Ibu Her. Karena kemarin sempat kita mau ajukan programnya Pak Kades. Narak ministri itu elangan dinas. Jadi kita mau sempat sudah saya kumpulkan datanya, tinggal kita usulkan. Cuma programnya kan tidak jadi. Kebetulan untuk pengalihan anggaran yang isbat nikah lari ke PPKM kemarin mungkin sampai LPDD di Cuta. Jadi mungkin isbat nikahnya karena banyak yang daftar umroh sekarang. Udah dalam sampai sini dua jak nede lah ni sebiji-biji ni. Oke. Isbat nikah di semua dusun. Dek Batu Mulia ada nanti. Labu. Semua dusun boleh. Oke. Mohon Pak Kades, ini jadi PR saya kebetulan dalam sistem kepengurusan kita di dusun, kita sebagai kepala dusun, mohon spesifikasinya tiang ini.
Untuk pembentukan yang terstruktur dari desa, mungkin untuk insentifnya penghulu dusun. Saya tidak punya penghulu dusun, maaf. Karena tingkat pembagian tentang sisi-sisi hukum agama saya belum ini. Jadi saya butuh pendampingan dari penghulu dusun. Semua dusun. Artinya yang terstruktural dari desa. Ya terserah mau insentifnya dari mana, nanti kita punya ke belakang. Penghulu dusun. Saya demam penghulu, barak juga kita tidak sabrio milih. Tulis apa dulu jangan edit mina. Itu saya demam dulu ini. Karena dalam pemecahan hukum agama saya kelabakan Pak. Mohon terutama di hukum pernikahan, mohon Pak Kedua. Oh lepu, sama semesa. Lepu, yang nggak punya. Kalau yang sudah punya, nggak usah. Gapok sudah punya, nggak usah. Sudah punya, gapok. Nggak usah. Oke, mesuli yang belum punya. Penunjak belum punya, punya. Oh, oke. Artinya semua dusun sudah makanya. Oke. Yang tadi sebagai besar sudah dibicarakan sama Pak Kadus karakter. Mungkin terkait ini mungkin dihimbau sama yang rapat itu aja sudah. Mungkin itu saja. Mungkin nanti spesifikasinya nanti di masing-masing dusun kita tambah menambah saja. Itu saja Pak Ibu Ada yang belum masuk? Sudah. Ada. Jaga kenali syukurlah dia Pak Kades. Sampai saya meteran telu. Bagikan cuda-cuda lo tuh. Oke, tidak masalah. Kita demi yang aman yang lain. Sudah Pak Kades? Hah? Masa Kades biji? Hah? Jalan setapak yang pernah saya ukur sama tanya ibu siapa itu? Yang kebakar atas itu. Nah itu kebetulan banyak yang berguling pas musim-musim lebaran. Sempat saya ukur sama Pak Sekdes juga. Mohon izin Pak Sekdes. Oke. Jalan makam prasasti. Begini dia bahasanya, maaf. Itu artinya jalan setapak. Biasanya bahasa PU-nya jalan setapak ya. Jalan setapak kuburan lama. Mungkin ada yang mungkin ditambahin sama dari rekan-rekan mungkin BPD sama Ya, sudah. Oke, iya Bang. Oh itu ada. Nanti ada yang nama silahkan. Ya. Itu aja Pak Ketua. Mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke Kadus Karangbayang dulu. Karangbayang dulu biar selesai dulu kapok satu dulu biar selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat yang terhormat dari DPMD dan Ibu Jajaran dan semua Kadus, Ketua BPD, yang lulus semua. Saya usulkan pertama untuk pemandian mayat di semua dusun. Pemandian mayat, alat pemandian mayat di semua dusun. Dan yang kedua untuk rabat atau pembukaan GAN di RT 1. Ya, sekaligus dengan saluran. Ya. Dan yang ketiga mengenai masalah untuk adat. Nah, Bogor seperti Penginang kuning yang diadakan harus perlengkapan adat harus diadakan di desa, gitu. Ya. Perlengkapan adat. Bogor, Unite. Penginang kuning kita ya sareng Bogor. Dan yang keempat, lampu di kuburan. PJU, TPT di RT 3. Wah, sebutan pun DPD dia. Ini sound system kubur. Buah. Speaker kubur. Sound system apa speaker? Speaker. Sound system. Semua dusun itu prioritas semua dusun itu. Semua dusun sudah itu Ya, semua dusun. Sudah, Pak Kadus. Sudah, ya, dilanjut ke Pak Kadus Dusun Kapok.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Gapuh, Bapak dari Dinas PMD atau pejabat mewakili, Bapak Camat atau mewakili, rekan-rekan kadus, tingkatnya hadirin yang ada di tempat ini. Langsung saja usulan dari Dusun Gapuh seperti tahun kemarin ya, karena tidak terrealisasi sambungan jalan atau rapat jalan dan TBT di RT 6. Ya, pengerasan jalan di RT 6 sekitar 100 meter. Yang kedua, sambungan kot dari RT 5 ke RT 4. Cepat dari RT 5 karena memang di sana rawan banjir karena air gunung itu langsung dia turun ke jalan, jadi dia terkenal di situ. RT 4 ke RT 5. Mungkin kalau untuk yang lain, karena sudah dirapor oleh teman-teman yang lain dalam skala dusun yang lain, jajar kubur termasuk lampu jalan itu sudah masuk di situ, jadi tidak perlu saya usulkan kembali. Jadi itu saja kalau bisa direalisasikan untuk di dusun kampung. Terima kasih. Berkurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut ke Pak Kadus karena proyek. Terima kasih. Di dusun Karang Proyek ada tambahan dari BPD atau dari BPD yang sebutkan ada 5 yang skala prioritas. Pertama ini untuk skala desa, yaitu pengaspalan jalan kabupaten yang di SD 1 Gapuh yang sudah diajukan atau oleh kita semua, bahkan disebutkan oleh kepala desa. Pertama untuk skala